Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau pick a card ya. Ya, dalam artian saya mau memilih. Di sini ada dua coklat ya. Cuman dua aja pilihannya ya. Em, ada coklatos dan beng-beng ya. Kamu pilih mana silahkan ya untuk games kita ya. Temanya itu keberuntungan-keberuntungan ya yang akan kamu dapatkan ya di hari mendatang yang sudah disediakan universe kepada kamu ya. Jadi keberuntungan apa aja yang sudah disediakan universe kepada kamu, silahkan kamu pilih ya dari kedua coklat ini ya. Kamu mau pilih beng-beng ataupun coklatos ya. Bisa kamu pause dulu ya, berikan energi kamu mana sesuai ikut intuisi kamu ya, mana yang kamu inginkan. eh, Bisa di post dan setelah kamu menentukan pilihan kamu baru bisa mendengarkan readingan dari saya ya, dalam artian pesan universe kepada kamu ya. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kamu membuka channel ini berarti itu energi kamu ya. Dan ini hanya sebuah games ya, kamu selalu berserah kepada sang pencipta. Ini hanya games, memang games ini bukan games biasa melainkan games menyerap energi ya. Sehingga saya minta kebijaksanaan dari kalian yang mendengarkan readingan ini untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang saya bacakan nanti. Yang baiknya kamu bisa ambil, yang buruknya kamu bisa pakai untuk berjaga-jaga di kemudian hari ya. Entah kamu mau ambil keputusan ataupun bisa juga untuk kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara mengintrospeksi diri kamu ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama ini beng-beng, yang kedua coklatos ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, dari beng-beng ya. Oke. Oke. Kita kocok kartu ya. Ini ya. Tuh. Kita kocok kartunya, apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu ya untuk hari-hari mendatang ya, atas keberuntungan-keberuntungan ya. Artinya kebanyakan kan biasanya masalah ya. Jadi saya netizen bilang, Kak coba dong keberuntungan jangan yang suram terus. Kita realitanya sudah suram. Kenapa realita suram? Itu energi kamu, yang kamu menyerap energi negatif, makanya kamu suram. Kamu harus memberikan energi positif supaya hidup kamu tuh berwarna ya. Saya sudah berkali-kali berbicara ya, cuman kadang-kadang netizen tuh lucu-lucu ya. Tapi ya begitu sudah. Pokoknya sebisa saya bantu kamu ya. Ada pertanyaan atau apapun, ataupun kamu mau request apapun judul ya, bisa saya readingkan. Tetapi basically tidak perseorangan, tetapi general ya. Jadi bisa kamu request judul, nanti saya bacakan atau saya readingkan. Tapi energinya energi banyak orang ya. Kalau mau pribadi bisa langsung menghubungi saya lewat WA ya. Link WA saya sudah sematkan di deskripsi, bisa kamu hubungi saya ya. Karena itu privasi ya, dan memang harus dalam artian hikmat ya. Jadi kalau kamu punya ide ataupun apapun ya, untuk bisa mengembangkan channel ini, saya menerima ya masukan, kritikan ya yang membangun. Kalau masukan yang tidak membangun, makian, caci maki, bahasa-bahasa yang kurang bagus, saya blokir ya. Karena di sini bukan tempatnya untuk orang-orang yang tidak smart ya. Kita hidup itu di zaman now ya. Jangan kembali lagi dengan ulah-ulah kalian yang bisa kita kembali ke zaman bahula atau zaman batu ya. Jangan sampai karena energi-energi negatif dari kalian ya, yang mungkin tidak semuanya, tetapi kita hidup di dunia ini harus berikan energi positif. Kalau tidak, nanti kita kembali ke zaman batu. Ini nyatanya sudah mau berperang ya. Kami mau berperang pasti itu energi ketakutan ini itu gitu ya. Tapi kalau kamu memberikan energi positif, tidak akan terjadi perang-perang macam-macam. Jadi kalau bisa manusia, seluruh umat manusia nih punya energi ya.
Jadi kalau bisa bersatu untuk memberikan energi positif, jangan satu dua orang yang seribunya energi negatif. Aduh, gitu ya. Kita doakan aja semoga ke depan lebih baik ya. Oke, ini hanya games ya, seru-seruan aja ya, tetapi kamu harus bisa bijaksana ya, yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu bisa pakai untuk bisa introspeksi diri ataupun berjaga-jaga di hari mendatang ya. Oke, ini yang ingin universe sampaikan kepada kamu ya. Aduh, saya taruh sini aja ya, diberdirikan aja ya beng-bengnya. Untuk keberuntungan kamu, biasanya kan sedih-sedihnya terus ya. Nggak sedih juga sih, itu kan energi kamu. Kalau kamu sedih, energi kamu negatif ya pasti sedih. Tapi kalau kamu energinya positif pasti kamu ceria. Toh kamu sedih pasti akan dilawan ya, energi kamu akan lawan, jadi dia tidak akan menerima. Dan sebaliknya, kamu mau mendapatkan energi positif tetapi kamu melawannya karena kamu banyak menyerap energi negatif, ya sama, tidak akan energi positif itu tidak akan bisa mampan ya. Sama seperti berperang kan, siapa yang lebih kuat dia yang menang. Gitu ya. Oke, yang untuk pilih beng-beng ya, yang ingin disampaikan universe kepada kamu di hari-hari mendatang ya. Tuh, kamu tuh dipenuhi banyak keberuntungan ya. Kamu dipenuhi banyak hoki ya. Kamu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan binatang pun ataupun dengan tumbuhan ya, kamu sebenarnya itu kamu bisa menyerap banyak energi positif ya. Tetapi kecemasan kamu itu yang membuat kamu memantulkan energi positif itu ya. Kecemasan, terus apa ya, kalau dibilang agak beban pikiran ya, sehingga kamu punya energi nggak stabil ya. Terkadang kamu itu energinya positif, tetapi pada saat kamu berinteraksi dengan sesama, energi orang ataupun di sekitar kamu serap yang negatifnya ya. Entah kamu bicara soal, macam contoh sekarang bicara soal perang, kamu langsung sudah panik, sudah takut ya. Jadi yang universe mau pesan kepada kalian, selalu ikuti intuisi kamu. Ikuti intuisi kamu. Kamu dipenuhi kelimpahan, kamu dipenuhi hoki ya, kamu diberkati ya. Tuh, kamu bisa lihat ya, kamu diikuti loh ya. Tuh, pentacles-nya ikut kamu, koin-koinnya itu ikuti kamu, kemana kamu melangkah ya. Kamu harus memberikan energi kamu yang positif supaya ini bicara duit ya, bicara ini materi, dia akan ikut. Sama juga dengan keluarga, binatang, hewan, tumbuhan ya. Tuh ya, kamu menyayangi dia juga memberikan energi positif, energi dari dia ya, entah benda mati, entah pun mungkin bunga ya. Artinya makhluk hidup pun ya harus ada chemistry. Toh jangankan ini, orang yang kita tidak kenal aja kita mendoakan, itu balik lagi ke kita. Apa yang kita doakan itu yang balik ke kita. Makanya saya bilang, kamu punya musuh pun kamu harus doakan baik. Karena kalau kamu punya musuh, kamu doakan jelek, itu yang nanti datang ke kamu, jeleknya juga. Ya. Jangan pernah ada merasa khawatir, jangan pernah ada merasa cemas, jangan pernah merasa sendiri ya. Karena saya lihat kamu di sini kayak macam mengandalkan diri kamu, bukan mengandalkan Sang Pencipta. Jadi kamu mengandalkan diri kamu. Kamu ibaratkan imannya tuh goyah gitu. Nanti siapa yang bantu saya ya? Artinya kamu berpikir secara logika. Padahal kita hidup di dunia ini tuh harus ikut arus aja. Ya, ikut arus aja. Jangan takut ya. Yang sakit pun akan sembuh. Ya, saya lihat di sini yang sakit akan sembuh ya. Yang penting kamu berserah kepada Sang Pencipta dan semangat. Action, mau bergerak. Kalau kamu di tempat tidur terus, kamu tetap akan sakit. Walaupun kamu tidak sakit pun pasti kamu akan jatuh sakit kalau mager ya, malas gerak gitu ya, otomatis pasti akan sakit ya. Banyakan olahraga ya. Dan yang ini action. Tuh, kamu dipenuhi tapi kamu harus melangkah, kamu harus bergerak. Kalau kamu mau mendapatkan uang atau mendapatkan apa yang kamu mau, harus gerak.
Ini dia bergerak ya, dia jalan, pundi-pundi uang pun ikut. Kalau kamu duduk diam di tempat ya pusing, apalagi melamun-melamun ya, nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Artinya universe sudah menyediakan untuk kamu. Sekarang itu kamu mau usaha tidak? Usahanya apa? Ya bekerja. Artinya kamu berdoa ya, selalu menyerahkan energi kamu dan minta dari Sang Pencipta untuk perlindungan dan bisa dituntun jalan kamu. Dan yang kedua, berikan energi positif pada diri kamu ya. Energi positif dengan apa? Ya, dalam artian kamu itu harus berbuat baik, kamu harus bekerja, dan kamu itu dalam artian ya ini ya, action ya, jangan duduk diam di tempat habis itu menyakiti orang ya, atau macam contohnya kamu ditegur malah kamu balik tegur orang lagi ya. Intinya kamu harus terima masukan, karena masukan yang baik hasilnya pun baik, masukan yang buruk kamu dibuang aja ya, karena kan kamu kan berpengetahuan. Lebih baik kita banyak mendengar dibandingkan banyak ngebacot ya, karena kadang-kadang apa yang kita tidak tahu karena orang yang melihat kita ya, jadi itu kita bisa introspeksi diri kita lagi ya. Jadi kamu harus banyak bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya ke manusia, ke hewan pun kamu kasih makan ya, entah mungkin kucing liar, anjing liar, ataupun apapun ya, kamu bagi dari yang kamu punya. Jangan bagi banyak, nggak usah. Kita bukan berarti bilang harus bagi banyak, nanti saya sudah kaya dulu baru saya bisa memberi. Tidak ya. Bersedekah itu dari keikhlasan kita ya. Entah kamu punya baju yang masih layak pakai ya, kamu ini ke orang yang membutuhkan ya. Intinya saya lihat di sini keberuntungan kamu itu, kamu ke depan akan jauh lebih baik keuangannya ya. Yang sakit tadi akan sembuh ya. Yang penting kamu gerak aja, nggak usah terlalu berat ya, jalan-jalan, jogging atau hirup udara, dan harus bangun pagi ya. Kalau bisa itu jam 5 matahari terbit itu kamu sudah bangun ya, karena energi positif itu betul-betul ada pada tumbuhan dan lingkungan yang sejuk ya. Itu enak dibandingkan sudah jam 9 yang sudah panas. Itu kadang-kadang energi negatif muncul itu dari cuaca ya, panas, terus bising juga ya kalau sudah ramai ya. Kamu harus bisa ke atur pernapasan kamu ya, banyak bersyukur ya. Intinya begitu, mendoakan yang baik-baik ya, walaupun musuh kamu doakan ya, berikan semuanya yang terbaik, dan jangan lupa selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Ke depan rezeki kamu bagus ya, saya lihatnya begitu. Yang sakit sembuh, serius loh. Yang penting kamu mau jangan pernah mau tinggal diam duduk di tempat. Intinya entah kamu mau sakit, entah kamu mau mencapai apapun, yang penting intinya tuh universe berpesan bahwa kamu harus action. Setelah kamu action, pasti memang ada hambatan, tantangan, rintangan, tetapi yang pastinya universe memberkati kamu, menuntun kamu. Pasti ada hasilnya. Kamu jangan takut ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu cemas. Ke depan hidup kamu jauh lebih baik ya. Oke, semoga kamu bisa paham dan semoga resonate ya. Dan ini energinya ini bisa sudah kamu dapati sekarang ataupun dalam tahap berjalan ya. Jadi kita tidak bisa menentukan karena energi setiap orang itu berbeda ya. Semoga hasilnya cepat supaya kamu bisa lebih baik dan bisa lebih ya, artinya bisa menjadi berkat juga buat sesama ya, artinya bersedekah ya, artinya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang kedua. Yang kedua itu coklatos ya. Oke, tuh ini ya tuh. Oke, kita kocok kartunya ya. Apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya tentang keberuntungan nih ke depan ya, keberuntungan ke depan.
disampaikan universe kepada kamu untuk hari-hari mendatang, untuk kamu bisa menggapai keberuntungan-keberuntungan yang sudah disediakan universe kepada kamu ya. Karena kebanyakan itu universe memberikan keberuntungan, memberikan hoki, memberikan berkat, tetapi kamu pantul. Kenapa ya? Kamu nggak mengizinkan itu, artinya kamu tidak mengizinkan itu masuk ke dalam diri kamu, tidak mau mengizinkan energi itu ya. Atau ibaratkan kalau kita itu, saya nggak mau dikasih pekerjaan itu atau gitu ya. Jadi kadang-kadang keberuntungan itu malah kita sendiri yang tidak mau menerimanya karena energi negatif kita banyak ya. Ujung-ujungnya ke Tuhan lagi, ke universe, berbicara bahwa aduh kenapa ya saya nggak pernah diberikan ini, saya selalu dipenuhi dengan ini, padahal sebenarnya bukan, kamu yang pantul, kamu yang blok gitu loh ya. Makanya saya bilang buang semuanya, apalagi sekarang ini kondisinya sudah lagi sangat-sangat terpuruk ya kondisi kita ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Buang semua cemas-cemas, ingat kita hidup di dunia ini tuh hanya sementara ya. Jadi buang ego ya, yang bermaaf-maafan lah, apalagi mau lebaran ya, yang beragama lain pun jangankan mau lebaran, tiap hari pun kita harus mengintrospeksi diri. Kalau memang kita punya salah, kita harus berani minta maaf. Tapi kalau kita memang tidak punya salah, berarti kita ya walaupun kita disolimi, kita di apapun, kita berikan aja maaf kepada orang ya. Intinya gitu ya. Hidup di dunia itu harus bermakna, karena kalau kamu mau tidak bermakna ya hidup kamu semu. Hidup hanya sementara, baru dipenuhi dengan energi yang tidak, ini rugi. Yang rugi bukan siapa, orang kiri kanan kamu ya. Intinya gitu. Apa yang kamu sudah dapatkan hari ini itu investasi kamu di masa lalu ya. Kamu contohnya kamu sekarang berhasil ya, berarti kamu mindsetnya berhasil, saya ingin berjuang, saya ingin ini ya. Tapi kalau sekarang kamu down ya, itu karena kamu penuh kecemasan, penuh macam-macam ya. Jadi harus teguh dan yakin bahwa saya akan berhasil, saya akan berjuang, dan saya pun akan selalu diberkati ya. Begitu ya, kita langsung aja yang mau disampaikan universe kepada kamu untuk hari-hari mendatang ya. Saya lihat di sini ada doa kamu yang terkabul ya selama ini, yang sakit ya, entah kamu yang sakit ataupun entah keluarga ataupun orang yang kamu intinya orang yang kamu sayangi ya. Orang yang kamu sayangi kan dalam artian bisa diri kamu ataupun orang lain, tapi yang memang betul-betul kamu inginkan dia kesembuhan ya. Kesembuhan. Adapun dua dalam artian gini, entah kamu pasrah, berarti dalam artian oke, saya sudah ikhlaskan ya, karena memang ini saya lihat di sini ada penyakitnya memang agak berat. Saya ikhlaskan untuk ya dia bisa lebih baik ya, ataukah dia mendapatkan perawatan medis yang terbaik ya, sembuh artinya gitu ya. Karena dalam artian kepergian seseorang juga itu bukan berarti harus ditangisi, tapi itu yang terbaik daripada dia menderita terus ya. Entah orang ataupun entah binatang yang kamu sayangi, entah pun benda, harta benda ya. Dalam artian contoh, kamu punya mobil, artinya dalam kecelakaan, ini contoh ya, nggak segini, terus ada yang dikorbankan begitu. Jadi kamu korbankan mobil kamu, ataukah mungkin apa ya, kamu yang di dalamnya gitu ya, maksudnya, atau anak kamu di dalam ataupun siapa. Jadi harus ada yang dikorbankan, tetapi kamu berpikir bahwa itu sudah yang terbaik ya. Jadi seperti gitu. Tapi bukan berarti ini ya, karena ini luas, karena energi banyak orang ya. Ada yang harta benda ya, ada yang juga binatang kesayangan ya, entah dia hilang, entah dia dalam artian sakit ya, dia sembuh ataupun meninggal ya, karena memang kamu sudah maksimal dan daripada dia menderita ya, seperti begitu ya. Tapi intinya itu keberuntungan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik ya. Kamu jangan berpikir bahwa kematian ataupun kehilangan itu berarti bukan keberuntungan. Itu keberuntungan, karena mungkin ke depan Tuhan akan memberikan yang terbaik, berikan penggantinya yang lebih baik ya. Tuh, ada juga saya lihat di sini ya yang sudah inginkan anak ya, anak ataupun dalam artian yang ingin
ya ada yang ingin mempunyai anak, tapi ada juga yang sudah mempunyai anak tapi macam contohnya dikasih cewek semua. Nah ini dia dapatnya cowok. Nah gitu ya. Artinya ada kelahiran, tetapi kelahiran yang kamu inginkan gitu. Jadi dalam artian macam contoh dia cowok semua, berarti yang kamu inginkan tuh anak cewek. Nah itu cewek yang dikasih universe ya. Ataupun ada yang belum punya anak sudah lama, akhirnya dapat ya. Ya begitu intinya gitu ya. Tapi memang di sini ada kendala ya, dikarenakan kondisi keuangan ya. Kondisi keuangan saya lihat gitu, artinya kamu dapat berkat tetapi memang ada sedikit permasalahan di keuangan, karena kan kalau biaya bersalin, perawatan dan macam-macam kan perlu duit, nggak mungkin kita ini ya, apalagi kalau bicara baru lahir ya, pasti kebutuhannya banyak. Nah itu yang universe ingin sampaikan, bahwa kamu harus punya star ya, kamu punya star, kamu dapat diberikan keberuntungan ya. Jangan takut ya, jangan takut, anak itu rezeki, jangan takut, apapun pasti ada jalan, universe akan memberikan, kamu diberkati ya. Yang penting kamu kerja, yang penting kamu mau bergerak, yang penting kamu action. Jangan pernah mau lihat tolak ukurnya dari orang ya, karena orang itu dia punya rezeki itu beda dengan kamu. Mungkin hari ini dia rezeki ya, tapi mungkin ke depan baru kamu ya. Karena kalau kamu mau bandingkan hidup kamu dengan hidup orang, itu yang bikin energi negatif buat kamu. Apa yang ada dari kamu itu kamu harus syukuri ya. Karena saya lihatnya seperti gitu ya. Kamu inginkan, tetapi memang finansial kamu lagi sedikit belum ini ya, belum maksimal ya. Tetapi universe menyampaikan kamu harus semangat ya demi yang kamu inginkan itu ya. Karena saya juga lihat di sini ada beberapa yang memang ya bukannya ini ya, tetapi dia hamil di luar nikah, tapi memang ini dalam artian orang yang kamu sayang ya, artinya hubungan percintaan tetapi mungkin backstreet, ataupun mungkin orang yang kamu cintai tetapi dia tidak mau bertanggung jawab ya, sehingga kamu berjuang sendiri untuk membesarkan anak ini ataupun melahirkannya ya. Dan ada beberapa yang berusaha untuk bagaimana nih, saya mencemarkan nama baik keluarga saya ini, tapi intinya kamu jangan takut ya. Hukum tabur tua itu ada ya. Dan anak pun itu harus disayang, itu berkat. Ingat orang, nafas kehidupan ini sangat-sangat besar ya. Dia punya rezeki sendiri ya. Kamu jangan khawatir, selama kamu masih ada, selama kamu masih mau berjuang, pasti selalu ada jalan. Universe selalu menuntun kamu ya. Yang penting kamu juga harus dekat dengan universe ya, harus lebih spiritual, harus lebih memberikan energi positif pada diri kamu, menyayangi diri kamu, mencintai diri kamu, dan memaafkan diri kamu ya. Karena saya lihat di sini kamu banyak mencintai orang lain tetapi kamu tidak mencintai diri kamu, bahkan kamu lebih berkorban untuk kepentingan orang lain dibandingkan kamu. Jadi kasihan ya, diri kamu menderita demi orang lain. Kamu juga harus lihat diri kamu. Diri kamu tuh berbeda antara raga dan, artinya jiwa dan raga ini beda ya. Kamu harus bisa balancekan antara jiwa dan raga itu ya. Artinya kamu harus tegas pada diri kamu. Kenapa kamu disakiti? Karena kamu tidak tegas ya. Kalau kamu tidak tegas, pasti orang akan takut ya. Sama seperti Rusia, dia tegas, pasti orang juga segan. Sama seperti kamu, kalau kamu tidak mau disakiti, orang tidak mau menyakiti kamu, orang segan sama kamu, tidak berani menyakiti ya, karena harus kamu tegas ya. Karena apa? Kamu mau bahagia itu dari kamu dulu. Kamu harus memaafkan diri kamu. Kamu harus mencintai diri kamu ya. Intinya gitu. Dan saya lihat kamu lebih berserah kepada Sang Pencipta ya. Ada yang beberapa yang memang meninggalkan pekerjaan dikarenakan resign, atau mungkin dirumahkan, ataupun ya artinya gitu ya. Pokoknya putus kerja, tetapi saya lihat kamu lebih berusaha untuk bangkit ya. Universe berpesan selalu mengikuti intuisi kata hati kamu, karena di depan itu banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang penuh kejutan ya. Kamu jangan lihat dulu duitnya, tetapi kamu lihat dari segi dalam artian ilmu ya. Karena saya lihat di sini bukan hanya ke duit ya, tetapi lebih ke pengetahuan. Jadi apa yang kamu tidak tahu,
kamu menjadi tahu, dan itu bisa jadi bekal buat kamu untuk ke depan, untuk usaha atau bagaimana ya. Jadi kamu sudah punya pengalaman ya, karena pengalaman itu yang bagus ya. Artinya saya nggak lihat duit di sini ya, tetapi kalau saya lihat di sini untuk yang kedua ini, dia bukan bicara ke materi ya, dia lebih ke perasaan ya. Kalau yang pertama tadi kan finansial ya, tapi kalau ini ke perasaan ya. Jadi lebih ke hati ya, apa yang kamu inginkan terwujud ya. Dan sama seperti yang tadi ya, apa yang kamu inginkan bukan anak saja ataupun apapun macam contoh kamu inginkan benda ya, contohnya, ataupun mungkin selama ini kamu inginkan tas merek ini, akhirnya kamu dapatkan ya. Mungkin THR agak lebih kamu beli ya, tas yang barang yang kamu impikan lah, intinya gitu ya. Yang pokoknya selama ini kamu idam-idamkan, kamu bisa diwujudkan dengan artinya kamu bisa beli, kamu bisa gapai ataupun dikasih dari universe ya, intinya gitu. Karena semua yang terjadi itu bukan dari kamu tapi dari universe, dengan cara yang berbeda. Entah kamu dapat gaji ataupun universe langsung kasih kayak macam anak ya, intinya gitu. Tetapi memang saya lihatnya di sini itu yang saya bilang tadi, walaupun kamu banyak duit tapi karena kamu membelanjakan akhirnya kan uangnya minim lagi ya, karena selera kamu tinggi ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kepuasan kamu inginkan ya. Sama seperti yang tadi kan anak kurang finansial. Nah ini kalau yang benda pasti akan kurang finansial lagi, karena benda yang kamu inginkan itu harganya nggak murah, tetapi kamu ada kepuasan, kamu ada betul-betul puas, kamu enjoy, kamu senang, kamu bahagia ya. Memang harus begitu, kita harus apa yang kita ini harus kita pencapaian, tapi jangan juga terlalu tiap hari boros ya, bisa sekali-sekali ya. Kamu dipenuhi kelimpahan, yang penting kamu harus gerak dan berikan energi positif, selalu berserah kepada Sang Pencipta. Yang sakit harus gerak ya, jalan aja. Kalau macam kamu ataupun sanak saudara minta jalan, bangun pagi-pagi ya, ucap syukur ya, pagi-pagi sebelum matahari terbit ya. Setelah matahari terbit kamu keluar ya, ataupun siapapun yang sakit keluar, jalan aja keliling-keliling tempat yang ada pohon-pohonnya ya, berinteraksi sambil mengucap syukur atas nikmat dan semuanya yang sudah terjadi ya. Sambil jogging-jogging atau jalan santai ya, menghirup udara segar. Jangan sudah jam-jam berapa ya, tuh jam 12 siang baru kamu keluar. Waduh, itu parah ya. Pokoknya masih sepi, masih sunyi ya, kamu masih dan segar, dingin ya. Itu kamu jalan-jalan aja ya. Intinya bagus untuk kamu ya. Udaranya bagus dan bisa melatih otot-otot terutama di bagian kaki, karena saya lihat di sini banyak yang bagian ini ya, antara ya memang kalau yang ke atas biasa migrain ya. Kalau yang sakit ya, yang saya lihat dari, karena ini energi general jadi banyak yang artinya energi banyak orang. Saya lihat di sini yang paling banyak itu antara pinggang ke bawah ya, makanya saya bilang saya sarankan jalan kaki atau mungkin jogging ya, karena dari tulang pinggang ya, tulang ekor, pinggul sampai ke kaki itu semua ya sakit. Artinya energinya yang saya lihat ya, banyak yang sakitnya di bagian bawah. Jadi saya sarankan untuk jalan-jalan gitu ya, menghirup udara segar juga. Artinya paru-paru kalian bagus kan, menghirup udara yang bersih, belum tercemar, dan kaki kamu juga bisa sedikit-sedikit melangkah. Setidaknya ada gerak-gerak sedikit supaya bisa sembuh gitu ya. Intinya kamu mau sembuh itu dari kamu. Yang penting intinya jangan diam duduk di tempat ya. Itu tidak akan, malah tambah sakit. Gitu ya. Itu sih keberuntungan yang universe sampaikan untuk kamu ya yang memilih coklat ya, coklatos ya. Semoga resonate ya, dan ini energinya bisa cepat dan bisa lambat ya, karena energi setiap manusia itu berbeda-beda, bisa kamu sesuaikan. Dan semua saya doakan ke depan jauh lebih baik ya. Kita selalu berserah kepada Sang Pencipta, selalu berikan energi positif, dan kamu pun harus lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Semoga resonate. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.